Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas suatu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di akhir dari kitab Bulughul Maram ya. Kita tahu Bulughul Maram adalah kitab koleksi hadis-hadis hukum. Dari awal dimulai dengan kitab Thaharah berdasarkan hadis-hadisnya sampai di penghujungnya beliau membawakan suatu kitab namanya Kitabul Jami'. Dibuka dengan kitab Thaharah biasanya, kemudian kitab Shalat dan seterusnya. Dan di penghujungnya dibuka dengan di akhirnya ditutup dengan Kitabul Jami'. Apa yang dimaksud dengan Kitabul Jami'? Kitabul Jami' maksudnya adalah kitab Al-Jami' artinya mengumpulkan ya. Dia mengumpulkan beberapa bab yang berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan dengan akhlak. Jadi agar ada gambaran bagi ibu-ibu. Jadi kita akan bahas namanya Kitabul Jami' ya. Kitab Al-Jami'. Al-Jami' sendiri artinya adalah yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan beberapa bab ya, mengumpulkan beberapa bab dalam satu kitab ya, satu kitab. Sebenarnya Kitabul Jami' ini berasal dari Bulughul Maram ya. Dari Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab tentang koleksi hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum ya. Yang disusun oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, di penghujungnya ada namanya Kitabul Jami'. Bulughul Maram dimulai biasanya Kitab Thaharah ya. Nanti ada namanya Kitab Shalat tentang salat. Dan seterusnya nanti ada masalah muamalat dan sampai masalah lengkap semuanya di penghujungnya ada Kitabul Jami'. Nah, Kitabul Jami' ini isinya ada 6 bab ya. Dia ada 6 bab. Yang pertama adalah masalah adab ya. Kemudian bab kedua tentang silaturahmi. Kemudian yang ketiga tentang bab zuhud dan wara'. Kemudian yang keempat tentang memperingatkan akhlak yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yang kelima memotivasi akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang terakhir baru tentang zikir dan doa. Ya. Inilah 6 bab yang insyaallah akan kita bahas ya. 1 2 4 5 6. Dan kalau kita lihat rata-rata isinya berkaitan dengan akhlak dan amal saleh ya. Kalau kita boleh ringkaskan, ini berkaitan tentang apa? Tentang akhlak ya, adab, amal saleh. Jadi dan ini menakjubkan, kenapa Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ini Kitabul Jami' ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Yang saya katakan tadi, Bulughul Maram adalah koleksi hadis-hadis hukum. Nah, kenapa Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan pembahasan ini di penghujung kitab Bulughul Maram yang merupakan kitab-kitab tentang hadis-hadis hukum. Wallahu a'lam bishawab ya. Sepertinya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya jika Anda sudah menguasai seluruh masalah-masalah fikih dari kitab Thaharah, kemudian kitab Shalat, nanti kitab tentang puasa, tentang haji, tentang muamalah, tentang hudud, tentang masalah-masalah Islami, ya masalah-masalah keislaman yang termaktub dalam buku-buku fikih. Jika engkau sudah menguasai ini semua,
maka jangan lupa tentang masalah adab. Ya. Jadi ini isyarat bahwasanya sebagian orang ketika memiliki ilmu yang mumpuni, terkadang mereka lupa dengan adab, bahkan terkadang tertimpa dengan penyakit gurur, ujub, sombong, angkuh dan yang lainnya. Maka Ibnu Hajar ingin memperingatkan bahwasanya ilmu yang kau dapatkan janganlah menjadikan engkau lupa diri, lupa daratan, menjadikan engkau sombong dan angkuh. Maka ingatlah tentang hal-hal ini, belajarlah adab, silaturahmi, zuhud dan wara, hati-hati dengan akhlak yang buruk, lakukanlah akhlak yang baik dan jangan lupa zikir dan doa. Inilah kira-kira pembahasan tentang Kitabul Jami', ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang masalah isi dari Kitabul Jami', saya akan bahas tentang keutamaan berakhlak yang mulia, ya. Karena tadi setelah kita ringkas kira-kira Kitabul Jami' isinya adalah tentang adab dan akhlak. Ya, kenapa kita harus belajar adab? Kenapa harus belajar akhlak? Kenapa harus berzikir? Kenapa harus ini harus kita perhatikan, karena adab dan akhlak adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat, ya. Sangat diperhatikan dalam syariat, ya. Dan banyak perkataan para ulama menjelaskan tentang pentingnya belajar adab. Di antaranya ada beberapa poin yang saya kumpulkan tentang keutamaan akhlak yang mulia, agar ada gambaran bagi kita bahwasanya ibadah itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya salat, bukan hanya misalnya puasa, haji dan umrah. Di antara akhlak, di antara ibadah yang agung adalah kita berinteraksi dengan orang lain. Allah membuka pintu-pintu pahala dari sisi yang lain, dari sisi interaksi seseorang dengan yang lainnya, dari sisi interaksi seorang dengan suaminya, ya, seorang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan orang tuanya. Dia berinteraksi dengan teman kantornya, bahkan bagaimana berinteraksi dengan musuh yang musuhi kita, berinteraksi dengan lawan, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata interaksi kita dengan orang lain, kalau kita bangun di atas akhlak yang baik, maka akan membuka pintu-pintu pahala yang sangat banyak. Ya. Jadi saya ulangi, ini yang jadi terkadang dilalaikan oleh sebagian orang. Mereka menyangka namanya ibadah itu hanyalah baca Quran, salat, kemudian berpuasa, berhaji, berumrah, ya. Itu yang disebut dengan ibadah. Padahal di antara pintu-pintu pahala yang sangat besar adalah bagaimana muamalah terhadap orang lain, interaksi kita terhadap orang lain. Nah, kalau kita ternyata berinteraksi dengan interaksi yang baik, maka ladang pahala akan kita dapatkan sangat-sangat banyak. Baik, saya akan bahas tentang keutamaan akhlak yang mulia, bagaimana perhatian syariat terhadap seorang yang berakhlak mulia. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini Allah turunkan dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhlak yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini Allah bawakan dalam rangka membantah tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan seorang berusaha untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dipuji dari poin ini. Nabi dipuji dalam suatu ayat dengan penekanan yang luar biasa, wa innaka la'ala, kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, dan engkau benar-benar sungguh-sungguh Muhammad di atas akhlak yang agung. Ya, di atas akhlak yang agung. Berarti Nabi dipuji dari poin ini. Nah, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mulia dari poin ini, yaitu poin masalah berakhlak yang mulia. Bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia? Karena Nabi dipuji dari poin ini. Banyak hal yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tapi Allah khususkan satu ayat untuk muji Nabi dari sisi akhlak yang mulia. Jadi ikhwan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang berusaha untuk menyempurnakan akhlaknya agar dia mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang muji adalah Rabbul Alamin, bukan makhluk. Yang muji adalah Rabbul Alamin. Kemudian di antara keutamaan seorang belajar akhlak yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak."
Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Dalam sebagian riwayat wa innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata innama dalam bahasa Arab, innama kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia artinya hanyalah ya. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan Nabi tidak diutus untuk yang lain. Seakan-akan Nabi tidak diutus untuk yang lain. Nabi diutus untuk banyak perkara. Tetapi ketika Nabi mengatakan, sungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, menunjukkan porsi akhlak mendapat porsi yang besar. Perhatian Nabi terhadap akhlak sangat besar. Dan di sini Nabi mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai isyarat bahwasanya, akhlak sudah ada yang mulia dimiliki oleh kaum Arab jahiliyah. Mereka sudah memiliki akhlak yang baik. Di antara akhlak-akhlak yang buruk, mereka memiliki akhlak yang baik seperti kejujuran, seperti setia kawan, ya, seperti memuliakan tamu. Nah, Nabi diutus untuk semakin menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Makanya kita kalau mau jujur kita akan dapati bahwasanya hadis-hadis berkaitan tentang akhlak sangat banyak. Sangat banyak. Nanti di antaranya akan kita jelaskan tentang masalah ini. Jadi ini memotivasi kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar belajar untuk akhlak. Ya, benar kita semangat belajar thaharah, belajar salat, tapi kita juga belajar akhlak agar kita dapat pahala banyak dalam kehidupan kita sehari-hari karena kehidupan kita tidak kosong dari bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, di antara pentingnya akhlak adalah akhlak merupakan salah satu faktor terbanyak memasukkan orang dalam surga. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang menyebabkan orang banyak masuk surga, kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masihkah kita ragu bahwa ternyata banyak orang masuk surga gara-gara akhlak mulia? Ini Nabi yang menjawab. Banyak orang masuk surga mungkin sisi ibadahnya kurang, mungkin sedekahnya kurang, ya. Mungkin baca Qur'annya kurang, tapi dia punya akhlak yang mulia. Ya, bermuamalah yang baik terhadap orang tuanya, terhadap suaminya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya. Dengan akhlak yang mulia, dia masuk surga. Bahkan banyak orang, faktor yang paling banyak, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, yang paling banyak masukkan orang dalam surga di antaranya taqwallah wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian di antara keistimewaan akhlak yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia merupakan barometer keimanan seseorang. Ya, kalau mau tahu tingkat iman seseorang, lihat akhlaknya. Ya, meskipun mungkin dia bolehlah ilmunya tinggi, hafalannya banyak, bolehlah pakaiannya Masya Allah sesuai dengan sunnah, bolehlah dia selalu baca Quran, tapi kalau akhlaknya bobrok, ini imannya nggak beres berarti. Yang menjadikan barometer keimanan adalah akhlak siapa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian yang paling terbaik bagi istrinya. Lihat di sini ya, Nabi menjadikan barometer keimanan dengan akhlak. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu gimana iman ibu-ibu, di antara barometernya lihat akhlak ibu-ibu. Apakah orang betah ngobrol dengan saya? Apakah suami saya betah dengan saya? Ya. Apakah anak-anak nyaman dengan saya? Apakah anak nyaman dengan saya? Ya ini diperhatikan ya. Kalau ternyata suami nyaman dengan saya, tetangga nyaman, teman-teman juga nyaman, anak juga nyaman, berarti ibu berakhlak mulia. Bisa jadi ini merupakan pertanda ibu memiliki iman yang tinggi ya. Tentu syaratnya dia berakhlak mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi yang menjadikan barometer tersebut. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Kemudian juga di antara keistimewaan akhlak yaitu kecintaan Nabi semakin besar kepada orang yang paling baik akhlaknya. Kecintaan Nabi semakin besar kepada orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqa." Orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan alladziina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan aknafan, yaitu tangannya, alladziina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya
ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka yang paling baik akhlaknya ini? Al-muwatti'un aknafan. Itu mudah membentangkan tangannya, mudah bergaul sama siapa saja. Dia enak ngobrol sama kawannya, dia enak ngobrol sama anak buahnya, sama pembantunya, sama majikannya. Dia bisa membawa diri. Maksudnya orang pandai membawa diri ya. Dimanapun dia berada, orang senang dengan dia. Kalau dia tidak ada, orang merindukan kedatangannya, merindukan kehadirannya. Bukan sebaliknya, kalau dia dimanapun berada mengganggu orang lain, kerjanya nyinyir, kerjanya merendahkan, sombong, angkuh. Kalau dia tidak ada, orang bahagia dengan ketiadaannya. Kalau dia berada, ada orang-orang berharap semoga dia tidak datang. Ini buruk kalau begitu. Tapi makanya Nabi SAW mengatakan, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan oleh manusia, kenapa? Takut buruknya mulutnya. Ya, sebagian ibu-ibu seperti itu, mungkin mulutnya ember, ya, mulutnya gayung, ya, suka nyinyir, suka merendahkan orang lain, suka buka rahasia orang, suka gibah orang lain. Sehingga dia tidak disukai oleh orang, ditinggalin. Setiap ketemu nyinyir, setiap ini singgung. Enggak punya adab dalam menegur, enggak punya adab dalam berbicara, nampak keangkuhannya, orang enggak suka sama dia. Ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Mungkin sekarang di dunia kedudukannya tinggi karena dia memiliki harta, mungkin dia, tapi di akhirat dia paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Rasulullah memberikan perbandingan. Ya. Yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang paling berakhlak mulia. Yang ya'lafun wa yu'lafun. Mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Gampang orangnya, mudah. Ya. Subhanallah, ibu-ibu, ada sebagian orang, Masya Allah. Ya, kita kalau bicara laki-laki, ada sebagian orang mungkin badannya gemuk, beratnya mungkin luar biasa. Tapi kalau kita ngobrol sama dia, kelihatannya ringan banget orang ini. Padahal badannya berat banget. Tapi kalau udah ngobrol sama dia, mulai dia bicara, senyumannya, manisnya, kayak ini orang ringan banget. Hatinya, Masya Allah, tidak ada nampak kesombongan sedikit pun, tidak ada mengangkat dirinya sama sekali. Kita ngobrol sama dia nyaman. Sebaliknya ada kita ketemu orang kurus krempeng, tapi kita duduk dekat dia, seakan-akan dia batu yang akan menimpa kita. Batu sebesar gunung akan menimpa kita. Kenapa? Ngomongnya pedis, nyelekit, ceplos-ceplos, menyakiti hati, suka nyinyir, lengkap suka pada dirinya. Padahal badannya kurus krempeng. Orang nggak suka sama dia. Yang satunya imannya bagus, dicintai oleh Nabi SAW. Yang satunya akhlaknya buruk, berarti imannya buruk. Kedudukannya sangat buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Oleh karena ketika ada seorang datang ketemu dengan Nabi, orang tersebut melihat karismatik Nabi, ya, sehingga dia gemetar di hadapan Nabi SAW. Mengobrol, Nabi mengatakan, hawin ala nafsik, tenangkan dirimu. Innama ana lastu fa inni lastu bimalik. Saya bukan raja, enggak usah seperti itu. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulu al-qadid. Aku ini hanyalah seorang putra dari seorang wanita yang tinggal di Mekah yang juga makan al-qadid, daging yang dikeringkan. Seakan-akan Nabi berkata, tenang. Kalau kita bahasa kita, santai aja. Jangan begitu sama saya. Saya ini sama dengan yang lainnya, sama-sama makan ikan asin, gampangannya demikian. Kita sama-sama makan nasi. Ya. Jadi orang senang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang betah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin seperti itu. Kalau keberadaan kita membawa berkah, orang senang dengan keberadaan kita, orang rindu berbicara dengan kita. Orang kangen telepon dengan kita. Ya, bukan sebaliknya. Kalau kita datang bikin onar, bikin kacau, kalau ada di grup bikin masalah, ada ibu itu pasti bikin masalah ibu itu. Itu dari mana tinggalnya? Di Brisbane. Waduh, bikin masalah itu. Keluarkan. Jadi jangan sampai kita jadi seperti itu. Dimanapun kita berada, kita bikin kacau. Nah, terkadang kita nggak sadar kalau kita seperti itu. Butuh orang-orang yang nyadarin kita. Mbak, jangan begitu dong, Mbak. Bu, jangan begitu. Hati-hati. Ketika kita suka seperti itu, ya, akhirnya kita menjadi orang terburuk, dijauhi oleh orang-orang kedudukannya paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Dan dibenci oleh manusia. Kemudian juga di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah orang yang paling berakhlak mulia surganya paling tinggi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahsinukum akhlaq." Orang yang paling aku cintai dan yang paling kedudukannya tinggi dekat denganku, ya, kalau paling dekat dengan Nabi berarti kedudukannya semakin tinggi karena Nabi atas surga yang tertinggi. Kata Nabi, "Wa aqrabikum minni majlisan." Yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak kedudukannya ahasinukum akhlaq, orang yang paling baik akhlaknya. Menakjubkan ikhwan, ada seorang yang mungkin ibadahnya kurang tapi dia akhlaknya mulia, ternyata dia meraih kedudukan yang tinggi sampai dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di antara keistimewaan akhlak yang mulia, ya, bahwasanya akhlak yang mulia
mudah dilakukan kepada banyak orang. Mudah. Orang kalau murah senyum, dia murah senyum sama siapa saja, mudah. Kalau dia bertutur kata yang lembut, dia mudah bertutur kata lembut kepada siapa saja. Beda dengan harta, kita kalau berbuat baik kepada orang ini dengan harta, harta terbatas. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian tidak akan bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kita punya duit berapa? Taruh 1 miliar. Kita mau bagi orang berapa sih? Satu orang 1 juta, 1.000 orang doang. Kita mau ke satu orang 500 orang, berarti kita cuma bagi 2.000 orang. Ya. Akan habis duit kita, dan siapa juga mau menyumbang 1 miliar? Kita punya yang 10 juta, mau bagi-bagi cepat habis. Kita tidak mampu menguasai manusia dengan harta kita kurang. Tapi kalau dengan akhlak mulia bisa. Kita ketemu 100 orang kalau kita murah senyum mudah. Kita mau ke 5.000 orang kalau kita murah senyum mudah. Kita bertutur kata dimanapun dengan kata-kata yang lembut semua orang. Kita bisa dapat pahala dari banyak orang. Beda dengan harta, pahala kita terbatas. Perhatikan di sini. Ini di antara keistimewaan akhlak yang mulia. Kita punya harta, pahala kita terbatas. Kita bisa berinteraksi dengan harta kita berapa orang sih? Taruhlah 10 juta, saya punya ingin sedekah 10 juta. Berapa? Satu orang taruhlah 200.000. Ya paling berapa? Terbatas. Setelah itu, duit kita habis. Tapi kalau akhlak mulia, tutur kata yang baik, senyuman yang indah, tidak merendahkan orang lain, menghargai orang lain, kita bisa lakukan sama 1 juta orang. Siapapun yang kita ketemu, kita bisa dapat pahala. Setiap kita berinteraksi, kita dapat pahala. Di antara keistimewaan akhlak yang mulia, bisa meraih pahala dari banyak sisi. Ya. Beda dengan duit habis. Ya. Makanya Nabi mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi. Tapi dengan senyuman wajah, senyuman dari wajahmu bisa meliputi mereka. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Murah senyum, apa susahnya? Ada orang susah sekali senyum, kayaknya senyumnya mahal ya. Budi bayar dulu baru senyum. Tinggal buka gigi sebentar, apa susahnya? Ibu-ibu juga begitu. Jangan susah untuk senyum. Taib. Kemudian yang ke-8, akhlak mulia mudah mendatangkan pahala dari waktu yang lama ya. Saya kasih gambaran begini, maksudnya gini. Saya kalau baca Quran, ya taruhlah saya baca Quran setengah jam atau 15 menit. Saya kalau sholat misalnya taruhlah sholat sunnah atau sholat malam, taruhlah 20 menit, setengah jam atau 1 jam, oke lah. Setelah itu capek sudah. Pahala sudah selesai. Baca Quran selesai pahala. Tapi lihat akhlak yang mulia. Betapa banyak waktu kita gunakan interaksi dengan manusia lain. Misalnya seorang lelaki kerja di kantor. Di kantor dia akan berinteraksi dengan siapa? Dengan teman-teman kerjanya, dengan bosnya, dengan office boy, dengan banyak dia interaksi. Kalau ternyata dia punya akhlak yang mulia, selama dia berinteraksi mungkin 2 jam, 3 jam, 8 jam di kantor, pahala ngalir terus. Argo pahala ngalir terus. Kenapa? Dia sudah meraih pahala, dia sudah memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu pahalanya, bagaimana cara mendapat pahala dari akhlak mulia? Dengan berinteraksi. Dia berinteraksi dengan orang depan dia, berinteraksi dengan orang yang samping dia, berinteraksi dengan office boy, berinteraksi dengan teman kerjanya, berinteraksi dengan atasannya. Selama 8 jam dia kerja, dia dapat pahala. Ya. Kemudian kalau dia pulang mungkin diantar sama supirnya. Berarti supirnya nungguin, dia mengerti tentang letihnya supirnya. Kalau supirnya salah ditegur dengan baik, ini semua ada pahalanya. Kenapa? Dia berakhlak mulia terhadap supirnya. Dia mengatakan ente brengsek, ente kurang ajar, ente bangsat, ente bego, enggak. Dia jaga lisannya. Karena dia tahu ini manusia. Dia punya hak untuk diinteraksi dengan cara yang baik. Maka selama dia di perjalanan dengan supirnya dapat pahala. Nanti pulang ke rumah ketemu istrinya juga dapat pahala. Senyum ketemu istrinya, senyum ketemu anaknya dipeluk, istrinya dicium keningnya. Luar biasa. Kemudian dia ngobrol sebentar sama istrinya, bercanda. Itu bukan pahala, itu pahala ibu-ibu. Jangan disangka itu nggak ada pahalanya, itu pahala. Jangan bayangkan baca Quran cuma pahala. Pahala cuma baca Quran, cuma sholat. Interaksi kita dengan orang lain, maka itu adalah membawakan akhlak yang mulia. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah punya pernyataan yang indah. Dia mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia itu mencakup waktu yang sangat panjang. Dan kita terus terang, waktu kita kebanyakan interaksi. Ibu-ibu coba, apa interaksi ibu? Ibu interaksi di rumah mungkin dengan pembantu, di rumah ngurusi suami, ngurusi anak-anak, kadang telepon orang tua, kadang kontak dengan pembantu, kadang interaksi di WhatsApp. Ini semua interaksi kan? Nah, kalau ibu bisa berakhlak yang mulia, menjaga tutur kata yang baik, akhlak yang mulia, murah senyum dan yang lainnya, maka selama ibu berinteraksi pahala ngalir terus. Inilah rahasia kenapa Pak akhlak mulia pahalanya sangat besar, sebab masuk surga.
sebab dicintai oleh Nabi SAW, sebab dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak, ya, dan lain halnya. Kenapa? Karena dia mendatangkan pahala yang sangat sangat banyak, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang paling berat timbangannya pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ini Nabi yang ngomong, akhlak mulia timbangannya berat. Maka benar sabda Nabi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan saudaramu. Ibu-ibu apa susahnya ketemu dengan ibu senyum? Kalau bicara, ya gimana Bu? Jangan bicara main HP melulu nggak perhatian. Ini namanya gimana? Tunjukkan kita menghargai orang lain ketika dia berbicara. Tunjukkan kita tahu bahwasanya kita sehebat apapun kita punya kekurangan, dia punya kekurangan pun dia punya kelebihan yang tidak kita miliki. Menghargai orang penting sekali, menghargai orang lain. Dan ingat sejauh mana anti menghargai orang lain, anti akan dihargai oleh orang lain. Perhatikan. Sejauh mana anti menghargai orang lain, ini kaidah kehidupan ibu-ibu. Sejauh mana anti menghargai orang lain, anti akan dihargai oleh orang lain. Perhatikan ini. Dalam interaksi, sejauh mana anti berinteraksi menghargai orang lain, anti akan dihargai oleh orang lain. Dan orang paling utama anti interaksi adalah suami anti. Sejauh mana anti menghargai suami, insya Allah suami juga menghargai anti. Ya. Ini benar, ya. Oleh karenanya akhlak yang mulia sangat penting. Di akhir tentang keutamaan akhlak mulia, Nabi SAW mengkhususkan doa untuk memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya doa yang mungkin kita semua sudah hafal, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi atau fahassin khuluqi. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Ini sebagian orang menyangka doa untuk bercermin, padahal tidak, ini doa umum. Mau bercermin, mau lagi di jalan, mau tatkala sujud, mau tatkala tasyahud akhir, kita boleh berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahsin khuluq. Itu kita bertawassul dengan sifat Allah, ya, di mana Allah telah memperindah rupa kita sebagai manusia, maka ya Allah indahkanlah akhlakku. Jangan kau jadikan aku seorang yang rupanya indah tapi akhlak bobrok. Betapa banyak wanita seperti itu. Masya Allah, penampilan luar biasa, cantiknya, tapi dalam hatinya penuh dengan kesombongan, keangkuhan, suka hasad, suka dengki dan yang lainnya, ya. Padahal di casingnya luar biasa, cantik, menarik, ya, anggun, tapi hatinya bobrok luar biasa. Kita tidak ingin seperti, kita ingin Allah menjadikan rupa kita indah, kita ingin juga akhlak kita diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa, dan ini Nabi baca ketika doa istiftah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, doa istiftah yang panjang, di penghujungnya Nabi berkata, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya, artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Aku tidak bisa tawadhu, aku tidak bisa murah senyum, aku tidak bisa menghilangkan sifat pelit kecuali Engkau yang memberikan aku seperti itu, ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat-sifat yang buruk, dari sombong, dari ujub, angkuh, merendahkan orang lain, suka emosi, pelit. La yasrifu anni sayyi'ah illa, tidak ada yang bisa membuat aku berpaling dari akhlak-akhlak buruk tersebut kecuali Engkau, ya Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, dari amalan yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk, ya. Ini keutamaan akhlak yang mulia, ya. Dan ini berdampak dalam kehidupan seorang orang akhlak mulia, hatinya tentram, ya. Kemudian yang jauh menjadi dekat baginya, ya. Musuh terkadang bisa jadi teman, ya. Subhanallah. Kita kadang berurusan seorang kita akhlak mulia, kita ngalah dikit aja, jadi teman kita, ya. Makanya Allah mengatakan idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah, ya. Kemudian kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Kalau kau membalas keburukan dengan kebaikan, niscaya tadinya orang itu jadi musuhmu, kemudian menjadi teman yang baik. Kemudian juga dari akhlak yang mulia dijauhkan dari keburukan-keburukan yang banyak. Taib. Tolong dihapus. Kita ringkaskan biar ibu-ibu bisa mengingat, ya, tentang keutamaan akhlak yang mulia agar kita termotivasi. Karena saya katakan tadi, ibu-ibu kita ini hari-hari kita interaksi. Kita interaksi dengan maksudnya ibadah mahdhah, cuma baca Quran sebentar, zikir pagi petang 10 menit 15 menit selesai. Salat subuh 10 menit selesai, zikir setelah itu, zikir pagi petang, setelah itu kita interaksi dengan manusia.
entah dengan suami, dengan anak, dengan teman-teman di grup, dengan penjual, dengan pembeli. Kalau kita berakhlak mulia, ya pahala argo, pahala jalan terus. Ya. Jadi saya akan ringkaskan tidak semua tapi sebagian ya keutamaan akhlak mulia. Tadi di antaranya apa Ibu? Di antaranya Nabi bersumpah, ya. Allah bersumpah, Allah memuji Nabi karena akhlak yang agung. Nah, kalau Anda ingin dipuji oleh Allah, berakhlak yang mulia, ingin dipuji oleh Allah. Meskipun Anda akan dipuji, Allah akan dipuji oleh manusia. Jangan cari pujian manusia, berakhlak mulia. Akhlak mulia harus ikhlas karena Allah. Jangan kita murah senyum karena ingin dipuji manusia. Jangan kita rajin bersedekah karena ingin dipuji oleh manusia. Jangan kita tawadu karena ingin dipuji manusia. Kita ingin dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Tetapi kalau kita tulus dalam berakhlak mulia, Allah memuji kita dan manusia juga akan memuji kita. Di antaranya Allah memuji Nabi karena akhlak yang agung. Yang kedua, Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Kemudian di antara tadi sudah kita sebutkan bahwasanya keutamaan akhlak yang mulia yaitu bahwasanya surga semakin tinggi dengan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian di antaranya juga bahwasanya yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia akhlaknya. Apalagi tadi kita sebutkan di antara keutamaan akhlak yang mulia, barometer keimanan. Semakin mulia akhlak, semakin tinggi keimanan. Semakin tinggi keimanan. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul minna imanan ahsanum khuluqa. Yang paling mulia imannya, yang paling tinggi keimanannya. Kemudian akhlak mulia yang tadi bisa meliputi hati manusia. Meliputi hati manusia, banyak manusia yang tidak bisa dilakukan harta, yang tidak bisa diraih dengan harta. Kenapa? Karena harta terbatas, akhlak tidak terbatas. Ya, kalau ditanya kenapa Ustaz? Karena harta terbatas. Adapun akhlak tidak terbatas. Akhlak tidak terbatas. Saya tadi contohkan, kalau kita mau bagi duit sama orang, kita punya 10 juta, paling bagi 100 orang sudah habis, satu orang 100 ribu habis semua. Tapi kalau kita senyum, mau 1 juta orang, kita bisa senyum, apa susahnya? Senyum 1 juta orang, 1 miliar orang, kita bisa senyum. Dan kita bisa mengambil hati mereka, menunjukkan akhlak bisa meliputi hati banyak manusia yang tidak bisa diraih dengan harta. Kemudian di antaranya tadi, kita sebutkan bahwasanya potensi dapat pahala sangat besar. Sangat besar. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu kita untuk interaksi dengan orang lain sangat banyak ya. Tadi sudah saya sebutkan, seorang wanita di rumah interaksi sama siapa? Interaksi sama suaminya, interaksi sama pembantunya, interaksi sama anaknya, interaksi sama tetangganya, interaksi sama grup WhatsApp-nya, interaksi sama guru anak-anak. Ya. Kalau seorang akhlak mulia, dia berusaha berjuang untuk mencapai akhlak yang mulia. Begitu dia mencapai titik akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Berinteraksi sama pembantunya dapat pahala. Berinteraksi sama supirnya dia dapat pahala. Apalagi sama suaminya, dia servis suaminya dengan sebaik-baiknya. Ya, dia menghargai, dia menservis anak-anaknya, dia layani anak dengan baiknya. Maka inilah yang membedakan antara ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah lain kita baca Quran cuma sebentar, sholat mungkin sebentar. Akhlak, argo pahala jalan terus. Ya, karenanya argo pahala jalan terus.
Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia adalah banyak doa. Nabi banyak berdoa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa, minta akhlak yang mulia, minta dianugerahi akhlak mulia. Yang kedua, minta dilindungi dari akhlak yang buruk. Inilah kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin-poin tentang keutamaan akhlak yang mulia. Yang ini semua membuahkan apa, ibu-ibu? Membuahkan apa? Buahnya yang kita rasakan di dunia sebelum di akhirat, ya. Buahnya di dunia sebelum akhirat. Apa? Hidup bahagia. Pertama, hidup bahagia. Hidup bahagia. Bayangkan ibu-ibu seorang mudah memaafkan, bahagia. Yang suka dendam, sengsara. Bayangkan orang yang dermawan, bahagia. Mudah sedikit kasih, ini mudah. Yang pelit, sengsara. Orang yang suka pelit, sengsara. Jadi akhlak yang mulia, hidup bahagia. Kemudian apa? Membahagiakan orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Suaminya bahagia, anak-anaknya bahagia, pembantunya bahagia. Semua orang dekat dengan dia bahagia. Berangan-angan pembantu tidak ingin meninggalkan rumahnya. Kenapa? Senang kerja di situ. Kenapa? Dia berakhlak mulia sama pembantunya. Sebagian orang kerja tidak betah. Ya. Sebagian suami tersiksa karena istrinya. Ya ukhti, hati-hati. Suaminya menderita, seakan-akan ini orang paling menderita di dunia ini. Kenapa? Istrinya, aduh, jangan tanya sudah. Suka marah-marah, tidak pernah berterima kasih, nuntutnya banyak. Kalau sama orang ketawa ketiwi, ya sama suaminya marah-marah melulu, ya. Kemudian mau poligami tidak boleh, menderita dia laki-laki ini. Paling menderita di alam semesta, kenapa? Istrinya bikin dia begitu. Jadi kalau seorang wanita salihah, Masya Allah, dia bahagia, suaminya betah sama dia, ngobrol sama dia betah. Sama kalau suami juga akhlak buruk, pelit saja. Suami pelit saja, istrinya sangat menderita. Sangat-sangat menderita, suami pelit. Mau ke salon nggak ada duit, mau ini nggak bisa, padahal tabungan banyak, ya. Sedikit-sedikit emosi. Orang kalau sudah pelit, bawaannya suka emosi. Karena sedikit, itu mahal loh, emosi. Kasihan. Anak-anak menderita, istrinya menderita. Orang berakhlak mulia, hidupnya bahagia. Ya. Bahkan yang jauh menjadi dekat. Ya. Yang jauh menjadi dekat. Kita belum bicara lagi kalau di akhirat. Ya. Jadi ini di antara hal-hal yang menurut saya penting bagi ibu-ibu, ya, untuk kita sama-sama belajar, karena kita sekarang sedang belajar Kitabul Jami, maka kita harus motivasi diri kita untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Taib, tolong dihapus, ya. Taib, ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, akhlak ada dua model, ya. Akhlak ada dua model, ya. Akhlak yang mulia ada dua model. Ada yang namanya khuluqun jibilli. Jibilli itu dari sananya seperti itu. Yang kedua namanya khuluq muktasab, yang diusahakan. Yang jibilli seperti dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Al-Ashaj, ya, inna fika khoslataini yuhibbahumullah al-hilmu wal anat. Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, engkau memiliki dua perangai yang Allah cintai, yaitu engkau al-hilm wal anat, tidak tergesa-gesa, dan engkau tidak, al-hilm itu tidak segera melampiaskan, tapi sabar, ya. Engkau memiliki dua sifat ini, perangai yang bagus. Maka dia bertanya, ajabalani Allahu alaihima am takhallaqtu bihima, atau kama qala. Dia berkata, ya Rasulullah, ini dua akhlak, apakah dari sananya Allah kasih kepadaku atau aku yang berusaha untuk meraihnya? Kata Nabi SAW, bal jabalakallahu alaihima. Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau memiliki dua akhlak tersebut. Ini namanya akhlak dari sananya. Ada orang seperti yang dari sananya murah senyum.
Kenapa? Bisa jadi contohnya dia lahir dalam keluarga yang ternyata ayah ibunya murah senyum. Sehingga dia terdidik dan dari sana memang murah senyum, ramah sama orang, sudah adab, sudah berkembang dalam kehidupannya. Dari sananya seperti itu. Ada orang dari sananya sabar, diganggu apa dia tidak mudah emosi. Tidak mudah emosi, sabar, kemudian senyum, nerimo, ada seperti itu. Dari sananya seperti itu. Ada orang misalnya pendiam. Misalnya pendiam memang orang tidak banyak bicara. Bicara, senyum, sedikit-sedikit dia mungkin sibuk sendiri, tidak suka ngumpat sana ngumpat sini, tidak suka merendahkan orang lain. Dari sananya seperti itu. Ya tadi di antaranya Nabi sebut ada seorang dia mendapatkan karunia akhlak dari sananya, yaitu al-hilmu wal ana, tidak tergesa-gesa dan al-hilm tidak mudah melampiaskan, tidak mudah marah. Dia selalu menimbang, memberi kesempatan kepada yang lain, beri uzur kepada yang lain. Dan ini kata Nabi, kau dapat akhlak itu dari sananya. Ini yang model pertama. Model akhlak yang kedua, ya, model akhlak yang kedua ya, adalah khuluqun muktasab. Muktasab itu adalah diusahakan ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagi orang yang fi a'lal jannah, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah, aku menjamin istana di bagian atas surga liman hassana khuluquhu, yang memperbaiki akhlaknya, ya, memperbaiki akhlaknya. Baik, kita akan tulis macam-macam akhlak. Akhlak mulia. Sudah kita singgung ada dua, yang jibilli itu dari sananya, anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Yang kedua namanya muktasab, khuluqun muktasabun, yaitu diusahakan. Maksudnya apa diusahakan? Dari buruk, akhlak buruk menjadi akhlak baik. Dia usahakan. Dan ini pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Dalam riwayat hasuna khuluquhu. Aku jamin istana di surga bagi orang memperbaiki akhlaknya. Aku jamin istana di atas surga bagi yang memperindah akhlaknya. Taib. Ini menunjukkan kita dianjurkan untuk memperindah akhlak. Taib. Jika timbul pertanyaan ibu yang dirahmati Allah, mana yang lebih baik? Apakah jibilli, akhlak dari sini baik, atau muktasab, diusahakan? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mana akhlak yang baik, jibilli atau muktasab? Ditinjau mana yang lebih baik daripada keduanya. Ditinjau dari pahala mengusahakannya, maka muktasab lebih besar pahalanya. Karena dia berusaha. Bagaimana dia berubah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Dari pelit menjadi dermawan. Dari suka marah menjadi sabar. Dari wajahnya selalu abus, lalu sangar, bisa menjadi wajah yang suka tersenyum. Ya. Suka tersenyum. Ini bisa dirubah akhlaknya, bisa. Ya. Dari tadinya sombong jadi tawadhu, bisa. Dia berusaha. Usahanya itu pahalanya besar. Kata Nabi, aku siapkan istana di bagian atas surga bagi orang yang merubah akhlak, memperbaiki akhlaknya. Ya. Jadi akhlak bisa dirubah, perhatikan ibu. Jangan seorang sombong, dia, saya begitu dari tidak bisa berubah. Gimana tidak bisa berubah? Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain Nabi bawakan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak mulia? Ya. Sebagai orang, saya memang dari sini begini, kalau ente bisa rubah. Saya orangnya temperamental, orangnya emosional, ya sudah, saya sumbu pendek, ya panjangkan sumbu, jangan pendekkan sumbumu, bisa dirubah. Berusaha. Ibu juga demikian, ibu, aduh saya suka marah, kenapa kalau lihat suami gini saya cepat emosi, sabar, rubah dirimu. Itu akhlak buruk. Sebagian orang aku, Ustaz saya pemarah, Ustaz, itu buruk. Rubah. Bahkan sebagian orang bangga dengan dia suka marah-marah. Oh, kalau saya temperamen, ente banggakan, ente bahlul, banggakan keburukan. Kalau ente suka marah-marah, berarti ente jelek, ente rubah. Jangan biarkan seperti ente pelit, jangan ente bangga-banggain. Ya.
Tidak boleh orang mengatakan saya sudah dari sananya begini tidak akan berubah. Ente bohong namanya. Kalau seorang merasa tidak bisa berubah, percuma Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis-hadis yang banyak. Cuma Anda enggak mau berjuang itu saja. Anti tidak mau berjuang untuk merubah diri. Berjuang lawan ego. Ada sebagian istri tidak mudah maafkan kalau sudah bertengkar sama istrinya, suaminya harus minta maaf padahal dia yang salah. Jangan rubah akhlak. Saya belajar minta maaf lebih dahulu daripada suami. Belajar. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dua orang bertemu, ya, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Kalau seorang menghajar saudaranya, boikotan, tidak mendiamkan, kalau ketemu wahayal taqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika bertemu satu belok kanan, satu belok kiri, satu ke utara, satu ke selatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma, yang terbaik di antara mereka berdua alladzi yabda'u bisalam. Yang pertama kali mengucapkan salam. Anti ukhti, anti kalau ribut sama suami. Anti yang di luar bilang, suamiku minta maaf, saya minta maaf. Meskipun anti yang benar. Anti dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat surga, ya. Dunia cuma sebentar, ya. Kita mau isi kehidupan kita dengan marah-marah, omel-omelan, dendam, harus ngaku kamu yang salah, mau ngangkat ego kita ngapain? Rubah akhlak. Ada kesempatan, mumpung masih hidup, ada kesempatan. Akhlak paling utama sama suami, sama anak-anak, sama orang tua. Jangan sampai sebaliknya akhlak sama teman-teman, Masya Allah murah senyum, ibu-ibu, wah, dari HP, WhatsApp jago bermanis-manis kata, tapi kalau sama suami, sama istri, sama anak-anak kacau balau, kicau beliau, hancur lebur. Ya, hati-hati akhlak yang mulia. Bisa dirubah. Orang yang bilang saya akhlak tidak bisa dirubah, orang sombong dan angkuh, bisa dirubah. Jadi saya katakan dari sisi mana yang lebih baik, jibili, dari sananya atau muktasab. Dari sisi usaha untuk meraih akhlak, maka ini yang dapat pahala lebih bagus. Tapi dari sisi kekokohan, ya, dari sisi kekokohan akhlak, maka jibili yang paling bagus. Artinya, kalau akhlak yang diusahakan, kadang-kadang bisa berubah. Ya. Misalnya ada orang dulu preman, kemudian dia jadinya tukang emosi, kemudian dia sabar, jadi orang sabar. Ada suatu saat dia emosi, dia bilang, saya dulu preman. Kembali lagi masa lalunya. Artinya, bisa terjadi. Tapi kalau dari sananya stabil, sabar ya sabar terus begitu. Kalau murah senyum terus. Ini kalau dari sisi apa namanya, kestabilan ini lebih stabil. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan pada Ibnu Rahmat, sebenarnya akhlak bisa dirubah. Seorang berjuang. Ya, saya sering sampaikan. Saya pernah diundang makan di satu kawan-kawan ngundang. Ada seorang tuan rumah yang ngundang. Ketemu setiap orang senyum. Insya Allah ketemu saya senyum. Semua disenyumin. Si makan kambing enak kita makan. Setelah makan ngobrol-ngobrol, orangnya lembut, latif lembut sekali, thayyib lembut sekali. Saya tidak mau balago, saya tidak berlebih-lebihan. Orangnya lembut ya. Makanya saya bilang saking lembutnya mungkin seperti cewek, saking lembutnya ramah sekali senyumannya. Begitu saya pulang, saya ngobrol sama teman saya, dia bilang, "Ustaz, tahu tadi si fulan yang undang kita?" "Iya." "Ustaz itu dulu orang suka marah-marah, Ustaz." Saya tiba-tiba berubah begini, udah lama enggak ketemu lagi kok ramah seperti dulu, suka ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sekarang Ustadz dia suka senyum, sampai kalau dia beli barang sama saya, dia tawar sambil senyum, saya tidak bisa nolak. Saya kasih meskipun murah. Saking dia murah senyumnya. Jadi ibu-ibu yang suka wajahnya abus, sangar sama suami, dirubah dong ya. Ketemu suami baru dari pagar sudah pasang senyum dong, sudah senyum, suamiku datang, terus bukain bajunya bukain sepatunya latih diri. Mau cari pahala enggak, hidup cuma sebentar. Hidup sebentar terus mau ngapain? Cari pahala. Ntar lagi ibu udah tua, udah peot, udah nggak cantik lagi. Hiasi kecantikan ibu, pertahankan kecantikan ibu dengan akhlak yang mulia. Ini saya cuma mau sampaikan kepada ibu-ibu karena ya kita bilang kita jangan terpedaya dengan dunia ya. Jadi latih diri kita untuk merubah akhlak. Yang paling utama adalah kepada orang terdekat kita, pada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua. Timbul pertanyaan, bagaimana cara bisa meraih akhlak yang mulia? Ini caranya gimana dong? Caranya agar bisa akhlak mulia? Gimana caranya ibu-ibu? Ya perlu usaha. Pertama, jangan lupa niat dan doa. Kalau nggak niat ya nggak bisa ya. Saya bertekad, niat, doa dalam kurung tekad ya. Apalah namanya lah. Saya ingin berakhlak mulia, harus berjuang. Kemudian yang kedua, men-scan diri, mendeteksi akhlak yang buruk pada diri.
akhlak yang buruk pada diri. Gimana cara mendeteksinya Ustaz? Betapa banyak orang akhlak buruk nggak sadar dia akhlak buruk. Betapa banyak orang sombong dia merasa dia tawadhu. Sudah sombong kelihatan banget dia merasa dirinya apa? Tawadhu. Ya. Caranya ya kita belajar tentang akhlak yang baik, belajar tentang akhlak yang buruk. Caranya gimana? Bisa jadi pertama belajar. Caranya belajar. Ya. Apa yang dipelajari? Mengenal akhlak yang baik. Mengenal akhlak-akhlak yang baik. Kemudian apa yang kita pelajari? Mengenal akhlak-akhlak yang buruk. Apa saja sih? Agar kita tahu. Kita belajar. Akhlak buruk, oh ternyata saya begini, ternyata saya suka hasad, ternyata saya suka riya, ternyata saya suka begini, ternyata, oh kita belajar dong. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Yang kedua, tanya sama orang. Ya. Sama orang yang amanah. Karena apa orang bilang? Apa blind spot ya, suatu keburukan tidak bisa lihat sendiri, orang lain bisa lihat. Tanya sama, kalau saya ustaz tanya sama murid saya tanya sama kawan saya, tolong nasihati. Nanti ada yang nasihati, ustaz antum begini, ya kita terima. Ini kita tanya sama orang yang tulus. Coba ibu duduk sama suami, mas saya mau nanya mas jujur ya. Apa mau nanya sayang, saya mau nanya mas sebenarnya akhlak saya baik atau buruk. Tanya baik sama suami. Mas jujur ya, nanti kalau saya bilang akhlak buruk kamu ngamuk. Enggak, saya jujur, jadi saya enggak ngamuk, enggak marah. Udah, akhlakmu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk apa aja mas? Tanya sama suami, insya Allah ngerti banget itu. Kamu satu, mungkin dibuat list bisa jadi 30 akhlak yang buruk. Kamu 1, 2, 3, 4. Kita pelajari dong, itu enggak apa-apa. Nah, kita gantian, kamu juga akhlaknya buruk mas satu, ini saling perbaiki. Kalau kita malu tanya suami, tanya sama kawan, tanya sama adik, tanya sama kakak. Orang lain bisa melihat kekurangan kita. Ya. Kita mungkin kurang bisa melihat. Makanya tanya. Kalau kita malu nanya, kita belajar. Tapi tadi terkadang kalau kita tidak meneliti dengan baik, maka alat scan kita ini, alat swabnya itu nggak bagus sehingga tidak terdeteksi virus-virus yang ada. Ya. Tapi kalau kita benar-benar meneliti dengan baik, kita akan tahu apa saja kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jadi inilah ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mukaddimah yang saya sampaikan tentang masalah Kitabul Jami'. Karena dalam Kitabul Jami' kita akan belajar adab, belajar akhlak. Kita sama-sama ingin akhlak yang baik. Kita sama-sama ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq." Orang yang paling dekat denganku yang paling akhlaknya paling baik. Sudahkah akhlak kita baik kepada istri kita? Sudahkah akhlak kita baik kepada anak-anak kita? Sudahkah akhlak kita baik terhadap orang tua kita, kepada kakak adik kita? Ingin dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak. Anti ingin dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak sama suami. Kalau anti ternyata akhlaknya buruk, jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Hidup cuma sementara, perbaiki diri. Isi kehidupan dengan waktu dengan yang bermanfaat. Di antaranya kita akan belajar tentang akhlak dari insyaallah buku Kitabul Jami'. Baik, demikian saja ibu-ibu kajian kita di Ibu Resben. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pada syarah Kitabul Jami'. Ibu kalau punya Kitabul Bulughul Maram bisa bawa Bulughul Maram di jilid terakhir atau bagian terakhir itu tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak, akan kita bahas insyaallah satu hadis demi hadis ya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.